Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة أعزكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diperjumpakan oleh Allah Rabbul Alamin di majlis ilmu, dan ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah azzakumullah, pembahasan kita pada Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37 dari Kitab Al-Arba'in ini menjelaskan tentang begitu besarnya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika ada seseorang yang hendak melakukan kebaikan tetapi dia tidak bisa mengerjakannya, maka tetap dicatat kebaikan itu bagi dirinya, dan apabila dia mengerjakannya maka dicatat kebaikan itu bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang dia hendak berbuat keburukan lalu dia tidak jadi mengerjakannya karena takut kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala akan hal tersebut. Dan kalau dia mengerjakan keburukan satu itu, maka hanya dicatat sebagai satu keburukan saja, tidak dilipat gandakan. Jadi orang berbuat keburukan satu, ya dicatat untuknya satu keburukan, tidak dilipat gandakan keburukan-keburukannya tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fima yarwi an rabbihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi meriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Ini berarti hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Rabbul Alamin. Berarti ini hadis qudsi. Qala, Allah Rabbul Alamin berkata,
Innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Semuanya dicatat. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mencatat di sini adalah Allah perintahkan malaikat untuk mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Jadi segala apa yang kita lakukan berupa kebaikan maka dicatat oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita perbuat dari keburukan-keburukan juga dicatat oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicatat. Tidak ada yang terlewat, nggak ada yang tertinggal, tak ada yang meleset sedikit pun, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, kalau keburukan-keburukan, waliyadzubillah, itu yang berbahaya. Nah, maka kita diperintahkan untuk terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti kita nggak luput dari keburukan dan itu tercatat. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dan dihapuskan. Bukan hanya diampuni tapi tidak dihapus. Karena ada yang kita sudah jelaskan ya di bulan yang lalu. Ada dosa enggak dihapus. Tetap diperlihatkan kepada kita nanti pada hari kiamat ketika kita terima catatan amal kita, kita baca ada. Enggak dihapus. Tapi diampuni. Nah, kita berharapnya ya dihapus ya juga diampuni, dua-duanya sekali. Jadi ya sudah tidak lihat, ya juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang-orang kafir ketika melihat catatan amal mereka jadi takut. Mereka jadi sedih. Mereka jadi khawatir. Kenapa? Karena ternyata tidak ada yang tidak tercatat. Semuanya tercatat. Besar, kecil, semuanya tercatat. Ya. Nah, maka oleh karena itu ini hadis menjelaskan tentang pencatatan amal kebaikan dan keburukan, dan yang dimaksud di sini adalah Allah mencatat, Allah perintahkan para malaikat untuk mencatat pada catatannya para malaikat. Karena perlu kita fahami kata-kata kataba, menulis ini ada kalanya, yaitu maknanya menulis di lauhil mahfuz. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah mencatat takdir seluruh makhluk. Ya, kataba juga redaksinya. Sesungguhnya Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, kataba yang di hadis ini artinya Allah perintahkan makhluk yang bernama qalam untuk mencatat di lauhil mahfuz. Tapi yang di hadis ini yang sedang kita bahas ini, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan, itu maksudnya Allah memerintahkan malaikat pencatat amal untuk mencatat amal kebaikan dan juga mencatat amal keburukan. Tidak ada satu perkataan, satu ucapan kecuali pasti dia sudah dicatat, ada yang mentugas mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan keluar kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dicatat. Yang kebaikan dicatat, yang keburukan dicatat. Dan para malaikat, mereka makhluk yang tidak pernah
menentang perintah Allah, nggak ngantuk, nggak tidur, nggak capek, tidak juga berkeluarga, punya anak, punya istri, maka catatannya valid, nggak mungkin meleset, nggak mungkin keliru, nggak mungkin salah, karena tadi itu ngantuk, nggak tidur, nggak capek juga tidak, nggak ada capeknya, sehingga catatannya nggak meleset. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana di antara aturan mekanisme pencatatan amal kebaikan dan keburukan. Jadi Allah perintahkan para malaikat untuk mencatat amal baik, amal buruk. Lalu kemudian Allah pun jelaskan bagaimana aturannya, bagaimana mekanismenya pencatatan amal itu kayak apa. Ya, bagaimana yang harus dilakukan oleh para malaikat dalam mencatat kebaikan dan keburukan. Allah jelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Mekanismenya adalah siapa orang yang dia betul-betul sudah memiliki keinginan yang kuat mengerjakan satu kebaikan. Perhatikan di sini kata-katanya hamma. Hamma itu artinya betul-betul keinginan kuat mengerjakan satu kebaikan, ternyata dia belum bisa mengerjakannya. Falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Allah catat baginya kebaikan sempurna. Perhatikan di sini redaksinya hamma. Hamma itu keinginan yang kuat mengerjakan satu kebaikan, bukan cuman keinginan selintas lalu saja, bukan. Ya, bukan keinginan selintas lalu hilang. Enggak. Ini betul-betul keinginan yang kuat. Lalu dia tidak bisa mengerjakannya. Tidak bisa mengerjakannya ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, tidak bisa mengerjakannya karena sesuatu yang di luar kemampuannya. Misal contoh, orang itu sudah punya keinginan kuat untuk berangkat haji. Iya. Belum mengerjakan sebab-sebabnya, belum. Keinginannya kuat, tapi sebab-sebabnya belum dia kerjakan. Sebabnya belum dikerjakan, misalnya nabung belum, tapi keinginannya kuat untuk haji. Keinginan yang untuk haji kuat, tapi dia fakir misalnya. Kan itu di luar kemampuannya toh. Dia fakir, dia tidak punya harta, lalu dia wafat, atau bahkan sampai akhir hayatnya, sepanjang hidupnya tak kunjung dia bisa mengerjakan ibadah haji. Telah tercatat baginya kebaikan itu. Ini masalah pertama ya. Jadi dia ingin melakukan kebaikan, bahkan sudah diucapkan, kalau saya punya harta, saya mau berangkat haji. Nah, itu seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ketika ada seseorang yang berkata, "Lau kana li mithlu mali fulan la amiltu bi amali fulan." Kalau saya seandainya punya harta seperti hartanya si fulan, saya juga mau beramal seperti amalannya dia. Tapi karena berhubung fakir, dia tidak bisa mengerjakannya. Telah tercatat baginya satu kebaikan. Kuat keinginannya, ingin haji, tapi fakir sampai akhir hayatnya, wafat, dia tidak bisa menunaikan ibadah haji. Maka dia telah tercatat sebagai orang yang menunaikan ibadah haji di sisi Allah sempurna. Kedua, kasus kedua, ini di atasnya orang yang pertama. Dia punya harta, dia sudah setorkan uangnya, lalu dia nunggu. Kan kayak sekarang kan nunggu ya, nunggu berapa tahun. Ini aja udah 2 tahun nggak ada pemberangkatan haji. Hajinya ada, berangkatin dari Indonesia nya yang nggak ada ya Pak ya.
Bukan hajinya nggak ada, jangan salah ini. Hajinya ada, cuman yang jemaah Indonesia nggak diberangkatkan karena pandemi ya. Ternyata misalnya selama dia menunggu ini wafat, ya. Jadi kalau yang orang pertama tadi itu karena keinginan yang kuat, keinginan yang kuatnya saja sudah tercatat sebagai kebaikan. Kalau orang yang kedua di atasnya lagi sudah. Kok di atasnya lagi? Dia sudah berupaya. Nyetor udah. Berarti kan sudah berupaya dia. Maka dia lebih tinggi lagi kedudukannya dibandingkan yang pertama. Usahanya sudah. Keluarkan harta sudah. Cuma kan nunggu mekanismenya yang kita nggak bisa hindari itu. Sampai akhirnya kemudian belum berangkat sudah apa? Wafat. Belum berangkat sudah apa? Sudah wafat. Juga telah tercatat baginya kebaikan sempurna, bahkan lebih dibandingkan orang yang pertama. Karena apa? Li'annahu badzalal asbab. Karena orang yang kedua sudah mencurahkan segenap apa? Kemampuannya, bahkan termasuk setorkan uangnya, nunggunya. Maka dia seperti orang yang berangkat ibadah haji sempurna. Sama persis. Yang kedua ini sama persis, dianggap sudah mengerjakannya. Kalau yang pertama, orang yang pertama itu dia mendapatkan pahala karena keinginan kuatnya. Orang yang kedua sama persis seperti orang yang haji, persis sama. Kok bisa dihakimi? Iya, karena dia sudah ngeluarin hartanya, sudah berupaya untuk menuju ke sana. Atau kasus lain lagi, dia udah bayar, dia udah berangkat, bahkan pas gilirannya berangkat baru nyampe sono belum haji apa? Wafat. Kejadian nggak begitu, Bu? Kejadian. Oh, ini lebih lagi. Keutamaannya lebih lagi. Karena dia sudah, kalau itu mah sudah menunaikan. Betul-betul sudah menunaikan. Walaupun pas hajinya belum, tapi udah berangkat sudah. Lihat, maka dalam hal ini orang bertingkat-tingkat ya. Jadi yang dimaksud hamma bihasanah, dia punya keinginan yang kuat untuk mengerjakan kebaikan, bukan hanya sekedar kepengen biasa. Saya ingin, tapi biasa aja. Makanya oleh karena itu yang dimaksud di dalam hadis ini hamma di sini keinginan yang kuat. Bukan hanya sekedar kepengen. Kalau kepengen biasa mah semua juga begitu, sama. Pengen haji, pengen semuanya. Tapi bukan hanya sekedar keinginan biasa, atau keinginan yang kadang kita menginginkan sesuatu kan terlintas di pikiran nih. Terlintas di pikiran, habis itu apa? Hilang lagi. Nah, itu enggak masuk yang disebut dalam hadis ini, enggak. Itu bukan hamma bihasanah itu namanya. Maka redaksinya hadis menggunakan redaksi hamma, bukan khatara. Khatara itu muncul. Makanya kalau yang muncul di benak selintas lalu hilang, itu tidak ada hukum. Iya. Maka Rasulullah SAW sabdakan, innallaha tajawaza an ummati ma khatara bibalihim. Allah melewatkan, memaafkan apa yang muncul dalam benak. Lewat pakai khatara, al-khawatir, lewat sejenak, enggak dihitung. Malam yatakallam au yaf'al, selama belum dia ucapkan, selama belum dia kerjakan. Jadi cuma nongol selintas saja, muncul selintas saja di benak pikiran, lewat, ya sudah, itu tidak dihukumi itu yang itu. Apakah itu kebaikan ataukah itu kemaksiatan, itu tidak dihukumi, lewat begitu saja. Selama dia belum ucapkan. Karena kalau sudah dia ucapkan, terhitung tuh ucapannya udah. Ya, maka hadis menggunakan redaksi hamma, bukan redaksinya khatara, lain. Jadi bukan cuma terlintas, saya mau berbuat kebaikan, habis itu hilang lagi. Saya mau sedekah, habis itu hilang lagi.
saya mau ini, habis itu pulang lagi, hilang lagi. Enggak. Bukan itu. Wa in hamma biha, dan apabila dia punya keinginan kuat untuk mengerjakan kebaikan, fa'amilaha, lalu dia pun bisa mengerjakannya. Katabahallahu indahu asyra hasanat, Allah catat untuknya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, dilipat gandakan lagi sampai 700 kali lipat, bahkan wa ila adha'afin katsira, udah berlipat-lipat yang enggak ada hitungannya lagi. Ini perhatikan rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Satu kebaikan, punya keinginan kuat untuk mengerjakan tapi terhalang, nggak bisa mengerjakan. Jadi kita tadi sudah sebutkan contohnya, bukan punya keinginan tapi kemudian akhirnya males nggak ngerjain. Ini nggak termasuk ya, nggak termasuk dicatat baginya satu kebaikan. Kan kata Ustadz, asal kita udah niat aja udah kecatat. Jadi niat aja dalam hati tapi nggak ada keinginan untuk mengerjakan. Ini nggak termasuk. Karena kalau yang namanya hamma itu kapan dia berpeluang dia kerjakan, tubuh namanya hamma. Iya, di hadis ini yang dimaksud itu tadi, dia punya keinginan kuat dan kalau dia berpeluang dia niscaya akan apa? Mengerjakan. Tapi kan ada hal-hal yang di luar apa? Di luar kemampuan kita. Beda orang punya keinginan kuat, abis itu males nggak jadi itu bukan hamma bihasanah namanya. Semangat di awal, kendor pas mau ngerjain. Itu bukan hamma bihasanah. Kalau dia ingin mengerjakan kebaikan, nggak bisa ngerjakan karena faktor-faktor tadi, tercatat kebaikan. Kalau dia menginginkan kebaikan lalu dia bisa mengerjakannya, Allah Subhanahu wa taala catat kebaikan itu 10, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipatnya, bahkan sampai yang tidak terhitung satu kebaikan. Maka standar minimalnya berdasarkan hadis ini 10. 1 dibalas berapa? 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang berbuat kebaikan, dia dibalas 10, paling minim 10. Bisa sampai 700, bahkan sampai apa? Ya, berlipat ganda yang tidak terkira-kira. Bu, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, karena ini hadis qudsi, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis ini atau Rasul sebutkan dalam hadis ini 10, 700 berlipat-lipat, kita memahaminya ini di mana, Bu? Allah balas dengan seperti ini. Di dunia atau nanti di akhirat, Bu? Dibalas 10, 700 bahkan berlipat-lipat di dunia apa di akhirat, Bu? Ya. A di dunia, B di akhirat. Udah A sama B doang. Yang saya tanya itu, ini penjelasan hadis ini di dunia apa di akhirat? Bukan kepengennya. Kalau kepengennya semuanya pengennya dua-duanya Pak Ustadz katanya. Bu tahu satu kebaikan dibalas 700 kali lipat di dunia. Ibu mau taruh di mana? Muat tuh rumah, muat. Gitu. Berarti kalau gitu di mana, Bu? Di akhirat. Bukan Allah nggak mampu memberikan itu di dunia. Satu orang dibalas 700 misalnya, bahkan berlipat-lipat lebih dari 700, 7.000, 70.000 misalnya, Bu. Terus satu orang dikasih itu, ini orang jemaah nih di masjid yang hadir misalnya ada berapa nih? Berapa ratus orang nih yang hadir? Masya Allah kan? Misalnya semua dikasih segitu, pulang mau taruh di mana?
Ngangkutnya pakai apa? Jelas Bu? Pak ya? Jadi hadis ini menjelaskan akhirat. Balasan dunia bukan berarti tidak ada Bu, ada, Allah kasih. Tapi nggak begini, nggak berlipat-lipat begini, enggak. Nyatanya berapa banyak orang-orang soleh fakir? Banyak nggak? Banyak. Tuh, apa dia nggak disayang oleh Allah Rabbul Alamin? Apa dia nggak diberikan pahala atas kesolehannya, ketaatannya, ibadahnya? Tuh, bisa jadi dikasih yang lain Bu. Ibu tidak dikasih. Jadi ini bukan hitung-hitungan harta loh ya Bu, bukan hitung-hitungan harta. Satu, ibu sedekah 1.000 diganti 10.000, terus 700 ribu. Enggak, itu mah terlalu kecil atuh. Itu mah masih bisa dikantongin. Cuman 700.000 masih bisa apa Bu? Masih bisa dikantongin. Bahkan misalnya ibu sedekah 1.000 diganti 70 juta. 70 juta masih bisa nyimpen gak di rumah? Masih bisa. Oh, itu mah belum seberapa berarti. Yang ada ibu ketar-ketir nyimpen 70 juta di rumah, ya enggak? Takut ya enggak? Khawatir. Bukan jadi nikmat, malah tersiksa. Nyimpen 70 juta di rumah gitu kan, di lemari. 500.000 aja diambilin mulu sama laki, katanya gitu. Itu. Jangan kita kalau dengar ayat atau hadis dilipat gandakan itu dunia, karena dunia itu banyaknya aja sedikit Bu. Banyaknya aja apa? Sedikit, apalagi sedikitnya. Loh iya betul. Yang namanya dunia banyaknya aja sedikit, apalagi sedikitnya. Tapi berapa banyak orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, dengan sedikit dunia dia bisa beramal banyak. Itu yang pentingnya. Dengan sedikitnya dia bisa beramal banyak. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini kan sebagai sarana menuju akhirat, bukan dia tujuan utamanya. Bukan dia tujuan utamanya. Nah ini yang harus kita pahami juga. Mindset kayak gini yang harus kita perbaiki. Jadi seolah-olah kalau berlipat ganda, lalu ilustrasinya, gambarannya sedekah 1.000 10 kali lipat 10.000, 700 kali lipat 700.000, dilipat gandakan lagi 7 juta, dilipat gandakan lagi 70 juta. Ini salah, ini mindset ini salah. Saya nggak tahu ini siapa yang kasih penjelasan hadis ini. Keliru. Akhirnya orang beranggapannya salah, dilipat gandakan. Bu, yang namanya dilipat gandakan itu apalagi sampai tadi adhafin katsirah, udah nggak kehitung. Ada di dunia yang nggak kehitung, ada Bu. Sesuatu dunia ada nggak yang nggak bisa dihitung? Nggak ada, semuanya bisa dihitung. Kitanya aja yang kagak sanggup. Lagi pula di dunia itu cara melipat gandakan sesuatu di dunia gimana caranya Bu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu nggak? Cara melipat gandakan sesuatu di dunia gimana caranya? Ada yang tahu nggak Bu? Nggak tahu kan? Saya kasih tahu. Tambahkan 0 di belakangnya. Lah, kok ketawa? Itu cara melipat gandakan itu Bu. Tambahkan apa? 0 di belakangnya. 1.000 tambahin 0 lagi, tek, jadi 10.000, ya kan? Udah berlipat ganda tuh. Tambahin 0 lagi jadi 100.000. Tambahin 0 lagi jadi 1 juta. Ibu tahu apa maknanya, filosofinya? Begitulah dunia. Mau ditambahkan kayak apa, hakikatnya apa Bu? 0 emang. Ibu punya duit 70 juta, udah seneng pergi ke pasar, rumah kebakaran. 0. Bukan cuma 0, minus 0.
Cara melipat gandakan sesuatu di dunia cuma tambahkan nol di belakangnya. Nol, nol. Kita ini kadang hidupnya sibuk sama tuh nol, nol itu tuh. Sibuk sama nol, nol. Ya cuma 10.000. Iya Ustadz, kalau saya tambahin sendiri nol juga tetap nggak laku di belakangnya katanya. 10.000 nih, bu tambahin nol belakangnya, tetap laku nggak bu jadi 100.000? Ya, enggak. Tetapi itulah kehidupan dunia. Hakikatnya nol, kosong. Kecuali dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu saya jadi ingat, kalau tidak salah itu yang nambahkan nol itu Khawarizmi itu, yang Al-Jabar itu ya, Al-Jabar itu kita tambahkan itu angka-angka itu nol, ujungnya akhirnya nol, habis sudah akhirnya. Dunia itu ya habis, yang kau makan habis, yang kau pakai rusak. Yang menjadi milikmu sebenarnya adalah yang kau sedekahkan, yang jadi amal soleh, yang suami ngasih nafkah buat istrinya, itu yang jadi kesimpen. Yang suami kasih nafkah untuk anak-anaknya, itu yang kesimpen. Jadi nggak sia-sia ya Pak ya, kasih nafkah istri itu nggak sia-sia. Langsung sia-sia? Enggak sia, dihabis-habisin. Emang dikasih buat dipakai, digunakan, habis. Itu tercatat, tersimpan. Ini ingin kita luruskan karena ini keliru fatal akhirnya orang memahami lipat ganda selalu dimaknai apa? Dunia. Nah, padahal dunia itu tidak ada ya, berlipat ganda ya segitu-gitu aja bu, permainannya udah gitu aja, balik nol lagi, nol lagi, nol lagi, nol lagi, nol lagi. Tambahkan di belakangnya. Kadang kita ngerasa seneng ketika melihat di buku tabungan berjejer angka nol. Ya kudu ada depannya, kalau nggak ada depannya nol banyak juga nggak ngaruh gitu. Akhirat dilipat gandakan maksudnya di akhirat. Kalau di dunia itu tambahan anugerah Allah. Jelas bedanya ya. Jadi kalau kita diberikan di dunia nih tambahan harta, tambahan kesehatan, itu tambahan modal namanya dari Allah Rabbul Alamin untuk ketaatan yang lebih banyak. Fahami itu. Jadi cara memahaminya begitu, sehingga dunia nggak jadi tujuan buat kita. Kalau Allah tambahkan sehatnya, kalau Allah tambahkan hartanya, kalau Allah tambahkan berbagai macam fasilitas untuk kita, itu berarti tambahan modal dari Allah Rabbul Alamin agar ketaatannya semakin meningkat, makin banyak. Bukan itu yang jadi tujuan. Lah ibu kalau amal 1.000 ingin dapat 10.000, itu mah tujuan dunia, khawatir akhirat malah nggak dapat. Sodako 1.000 pengen dapat 7 juta, itu mah berarti dunia masih tujuannya. Udah sodako karena Allah, Allah tambahkan jadi lebih banyak, berarti ini biar sodakonya lebih apa? Lebih banyak. Itu cara memahaminya. Jangan dijadikan tujuan lah ini. Berat, salah satu berat ujian kita itu kita beramal tujuannya untuk apa? Dunia semata. Jadi kalau ada orang, Ustadz boleh nggak minta ditambahkan rezeki? Boleh, tapi kita niatkan setiap tambahan rezeki yang Allah berikan pada kita untuk sarana ketaatan yang lebih banyak. Bukan itu jadi tujuan, dapat banyak, senang, berhenti di situ. Nah itu yang keliru. Kita pasti luruskan ini mindset ini, karena jadi nanti niatnya jadi melenceng. Ustadz kan ada hadisnya, ya walaupun ada hadisnya, walaupun ada apa hadisnya, maka kan orang mukmin Allah ciptakan, bahkan seluruh manusia termasuk jin diciptakan di dunia untuk ngapain? Ibadah, betul kan? Untuk ibadah. Tetap ada kesenangan yang diperbolehkan, tapi tujuan utamanya ibadah. Maka setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu dijadikan sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau tadi kebaikan. Yang berbuat kebaikan, dia ingin mengerjakannya dan ternyata bisa, maka dia mendapatkan 10, bahkan 700, bahkan berlipat ganda. Bagaimana yang berbuat keburukan? Mekanismenya sama nggak seperti rumus kebaikan tadi? Maka hadis yang selanjutnya, lanjutan hadisnya, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha.
kalau dia ingin mengerjakan keburukan tapi dia tidak bisa mengerjakannya. Nah, di sini tidak bisa mengerjakannya, di sini ada beberapa keadaan. Tidak bisa mengerjakannya karena malu sama orang, ketahuan orang. Kalau ini mah nggak termasuk yang disebut dalam hadis ini. Dia orang mau ngerjain mencuri, Bu. Tiba-tiba ketahuan. Lari dia, nggak jadi apa? Mencuri. Ini nggak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Siapa orang yang hendak berbuat keburukan lalu dia tidak bisa mengerjakannya, maka Allah tuliskan baginya satu kebaikan. Nah, tentu ini bukan kasus yang saya sebutkan tadi. Dia mau mencuri karena ketahuan nggak jadi apa? Mencuri. Tidak tercatat baginya satu kebaikan. Nggak tercatat baginya satu kebaikan. Nggak kecatat. Orang dia tidak jadi maksiatnya karena apa? Ya karena ketahuan. Coba nggak ketahuan, jadi dia kerjakan. Ya, tetapi setidaknya dia nggak tercatat kebaikan untuknya. Tidak tercatat. Tapi kalau keinginannya dia kuat dan tidak hilang-hilang juga, dia harus menghilangkan keinginan itu dari dirinya. Tapi setidaknya itu berarti Allah menjaga dia dengan menghalangi dia dari mengerjakan maksiat. Tapi dia harus tetap memperbaiki hatinya, jangan sampai ada keinginan untuk berbuat keburukan itu lagi. Makanya hadis niat itu sangat erat hubungannya dengan hadis ini. Hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in, innamal a'malu binniyat, itu sangat kuat sekali hubungannya dengan hadis ini. Ada orang punya keinginan kuat, bahkan sudah berusaha. Tadi udah datang ke rumah orang yang mau dicuri dan seterusnya, ketahuan nggak jadi. Setidaknya tetap dia dijaga oleh Allah. Namun perbuatan itu tetap dia butuh taubat, Bu. Karena keinginannya yang kuat dan dia telah menempuh sebabnya. Tetap dia berdosa karena sudah menempuh sebabnya dia. Dan dia harus apa? Bertaubat. Karena sudah menempuh sebabnya, udah nyampe rumah orang mau dicuri, ketahuan. Maka dia tidak tercatat kebaikan. Yang dimaksud dalam hadis ini, orang punya keinginan kuat berbuat keburukan, pas mau mengerjakan nggak jadi karena takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ini tercatat baginya satu kebaikan. Nah, ini seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait 7 golongan orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari mahsyar. Dapat orang kepanasan, dia nggak kepanasan sendiri. Di antaranya adalah seorang yang dia ingin berbuat zina, Bu. Ada orang dia mau berbuat apa? Berbuat zina. Lalu ketika dia mau berbuat zina, lantas kemudian dia takut kepada Allah Rabbul Alamin. Lantas dia nggak jadi ngerjain. Iya, dia mau berzina lalu kemudian takut kepada Allah, lalu akhirnya dia nggak jadi mengerjakan zina. Nah, ini yang disebut dalam hadis ini, dia hendak melakukan keburukan tapi kemudian dia meninggalkannya karena Allah. Maka di dalam hadis yang lain, tarakaha min jirayya, dia meninggalkannya karena takut kepadaku, karena Allah. Di sini terdapat faedah, berarti meninggalkan maksiat pun perlu niat. Meninggalkan maksiat perlu apa? Perlu niat. Jadi bukan karena hanya sekedar, tapi perlu niat bahwa memang ini karena Allah, karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu niat. Mengerjakan ketaatan perlu niat, perlu niat. Meninggalkan maksiat perlu niat, perlu niat. Maka itu pentingnya ilmu. Sebab tidak akan hadir, tidak akan muncul di dalam hati niat, melainkan dia disertai dengan ilmu. Jadi kebaikan, siapa orang yang hendak berbuat keburukan, dia nggak bisa mengerjakannya, tercatat baginya satu kebaikan. Padahal dia mau mengerjakan keburukan, tapi dia nggak bisa mengerjakan. Tercatat satu kebaikan. Itu apabila dia meninggalkan keburukan itu karena Allah.
Karena Allah. Jadi nggak semua kasus orang meninggalkan keburukan itu lalu kemudian dicatat kebaikan, enggak. Dia mau mengerjakan keburukan misalnya, mau mengerjakan maksiat. Lalu kemudian pas waktunya mau ngerjain maksiat, malas saya. Malas bukan karena Allah, malas saya malas. Emang malas dia hari itu misalnya. Itu mah dia hanya terhindar dari maksiat saja. Dia terhindar dari maksiat saja, tidak tercatat kebaikan satu untuk dirinya. Dia tidak jadi mengerjakan karena tadi, tapi sudah mengambil sebabnya, itu udah tercatat keburukan untuknya, Bu. Ustadz, tapi mencurinya nggak jadi. Ya, tapi udah masuk ke rumah orangnya, udah. Jalan menuju tempatnya apa? Sudah. Itu seperti kasus begini. Ketika ada, Rasulullah pernah sabdakan, al-qatilu wal maqtulu finnar. Idzal taqal muslimani bisayfayhima, apabila ada dua orang muslim berhadapan dengan bawa pedang masing-masing, bertarung maksudnya, fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di mana? Di neraka. Bingung? Bingung enggak? Bingung enggak? Bingung dong. Ya jangankan kita, sahabat saja bingung. Maka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul, kalau yang membunuh di neraka kami paham, mengerti. Fama balul maqtul? Kok yang dibunuh, yang terbunuh kok di neraka juga? Kan dia yang terbunuh, Rasul. Apa jawabnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad hamma biqatli sahibi. Iya, tapi kalau dia berpeluang, dialah yang akan membunuh. Artinya, Bu, dia sudah mencurahkan segenap kemampuannya untuk membunuh temannya juga. Cuman berhubung kalah kuat, kalah cepat, dia yang mati. Itu artinya dia sudah melakukan sebab-sebab nggak, Bu? Iya. Bawa pedang, menyerang. Sebab-sebabnya sudah dikerjakan. Sebab-sebabnya sudah dikerjakan sama dia, cuman belum berhasil. Sama kayak tadi itu pencuri, sebab-sebabnya sudah dikerjakan sama dia, cuman keburu ketahuan, belum berhasil. Maka itu sebenarnya dia sudah dianggap mencuri. Sebagaimana ini tadi orang yang terbunuh, maka dia dianggap sebagai orang yang sebenarnya membunuh juga, karena telah melakukan sebab-sebabnya. Dan dia tidak berhasil ya karena sebab yang di luar kemampuannya. Ya, tidak berhasil ya. Bukan karena takut kepada Allah, bukan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, selanjutnya itu kalau dia tidak bisa mengerjakan, orang yang ingin keburukan gak bisa kerjakan, dicatat satu kebaikan baginya, sempurna. Bagaimana kalau yang mengerjakannya? Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan siapa orang yang mengerjakan, ingin mengerjakan keburukan lalu dia kerjakan, katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah catat baginya satu keburukan saja. Ya, Allah catat untuknya hanya satu. Apa dilipat gandakan? Satu aja, Bu. Itu rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Bahkan di sebagian riwayat yang lain Allah perintahkan malaikat tunggu dulu, tangguhkan dulu. Mau dicatat satu, tunggu dulu, tangguhkan dulu. Dia tobat apa enggak? Sebagian riwayat Imam Tabrani, ada riwayat dari Imam Tabrani, riwayatnya menyebutkan ditunggu sampai 6 jam. Allah perintahkan malaikat tunggu sampai 6 jam. Jangan catat dulu. Dia sudah mengerjakan maksiat, setelah dia bermaksiat tunggu 6 jam. Tunggu dia bertobat mohon ampun enggak? Kalau dia bertobat mohon ampun, enggak usah dicatat. Coba itu. Rahmatnya Allah luar biasa. Sampai yang udah maksiat saja masih diberi rahmatnya Allah. Tunggu. Sampai dia belum bertobat pun masih diberi rahmat Allah, karena yang dicatat cuman
satu. Kalau keburukan satu, tidak dilipat gandakan. Perhatikan ini ya. Kalau dosa tidak ada Bu yang dilipat gandakan. Namun ada namunnya. Walaupun satu, besar kecilnya beda-beda Bu. Kayak telur, tahu telur ya? Satu, telur puyuh satu, telur ayam biasa satu, telur bebek atu, beda-beda nggak gedenya? Beda-beda. Oh itu, telur kalkun, nah ini gede lagi dia. Walaupun satu, beda-beda apa? Besarnya. Karena ketika orang melakukan maksiat, terus dia santai aja, biasa aja, bahkan na'udzubillah sebagiannya menikmati maksiat itu, maka akan semakin besar walaupun satu. Ya, walaupun satu. Jadi tidak bisa disamakan walaupun satu, tapi tadi besarnya pun beda-beda. Ini enggak sama lah antara satu maksiat dengan maksiat yang lain, tidak sama. Sebagaimana juga pendorong orang berbuat maksiat satu sama lain sama apa beda? Beda. Satu memang hobi. Ada orang satu misalnya minum khamr Bu. Minum apa? Khamr itu orang memang minum khamr hobi. Dengan orang yang minum khamr ikut-ikutan, coba-cobaan misalnya. Satu tapi beda. Karena apa yang ada di dalam hatinya juga apa? Berbeda. Oleh karena itulah yang namanya amal itu berbeda-beda, di antaranya penyebabnya adalah karena apa yang ada di dalam hati. Satu amal menjadi berbeda bobotnya karena berbeda apa yang ada di dalam hatinya. Ada dua orang sama-sama sholat, Allahu Akbar, sama, berjejeran, sebelah-sebelahan, rukuknya sama, sujudnya sama bareng, salamnya juga sama bareng, tapi kualitasnya berbeda di sisi Allah Rabbul Alamin. Karena apa? Hatinya. Ada orang satu mencuri, misalnya dia mencuri karena memang ya tadi dia sudah senang jadikan itu sebagai bagian dari pekerjaannya misalnya. Ada satu orang lagi dia mencuri karena terdesak misalnya. Kita tetap katakan ini salah. Satu yang mencuri karena memang udah terlanjur senang, udah biasa, udah jadi misalnya dia kerjakan hari itu satu, sama-sama apa? Satu, tapi besarnya sama beda. Beda antara yang terpaksa dengan yang memang itu menjadi bagian dari mata pencariannya misalnya. Walaupun sama-sama satu, tapi besarnya berbeda, tapi tetap satu sama, disebut satu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Makanya oleh karena itulah satu kebaikankah atau satu kemaksiatankah yakhtalifu, berbeda-beda, biikhtilafil ashkhas, beda-beda orangnya, beda-beda niatnya, beda-beda waktunya. Misalnya contohnya bulan Ramadan Bu, bulan Ramadan, bulan mulia kan, kebaikan jelas dilipat gandakan dan seterusnya, kita tahu itu. Apakah keburukan di bulan Ramadan dilipat gandakan? Tidak. Harus ada dalil kita bilang begitu, nggak boleh asal-asal bilang begitu. Harus mana dalilnya? Hadis Nabi, ayat bahwa keburukan dilipat gandakan? Nggak ada. Yang ada keburukan tetap dicatat satu. Waman jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Orang yang berbuat keburukan tidak dibalas kecuali hanya semisal satu berarti. Cuman Bu, gendutnya beda, besarnya beda, gitu ya maksudnya, agar bisa difahami. Orang berbuat maksiat di bulan Ramadan tetap dicatat satu berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat, tapi besarnya jadi apa? Jadi beda. Orang kesempatan orang pada baik dia malah jelek, ini kan kebangetan. Tapi tetap apa? Satu, cuman jadi lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan ini bukti begitu besarnya rahmat Allah Rabbul Alamin kepada kita semuanya. Naam. Baik, kita cukupkan ya penjelasan kita terkait dengan hadis ini. Dan ini termasuk hadis yang sangat utama ya, karena begitu banyak sekali rahmat Allah pada kita. Sampai yang sudah maksiat saja masih diberi peluang. Jadi peluangnya itu bagi yang berbuat maksiat ada peluang jangka pendek, ada peluang jangka panjang. Peluang jangka pendek tadi 6 jam ditunggu, nggak buru-buru dicatat.
Itu namanya peluang apa? Jangka pendek. Ternyata tidak kunjung bertobat, menyesali perbuatannya, catat sama malaikat. Udah dicatat pun tetap dikasih peluang jangka panjang, taubat sampai nyawa belum di tenggorokan. Rasulullah SAW sabdakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah tetap menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di tenggorokan. Itu jangka panjangnya. Jangka pendeknya 6 jam tadi. Kalau toh sudah dicatat sekalipun, masih berpeluang dihapus oleh Allah nggak, Bu? Masih berpeluang dihapus nggak? Masih. Asalkan tadi sepanjang hidupnya dia mau taubat di akhir hayatnya, sebelum nyawanya di tenggorokan. Bahkan, Bu, saya tambahkan lagi, bahkan kalau toh dia belum sempat bertobat dari maksiatnya itu sampai matinya, asalkan dosanya itu bukan kesyirikan, menyekutukan Allah, masih berpeluang diampuni. Rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Maka mengapa para ulama mengikuti dakwahnya para nabi, para rasul? Tauhid diperkuat, karena ahlu tauhid itu bukan berarti remehin maksiat. Ahlu tauhid itu kalau dia wafat, ada maksiat yang dia belum taubat, masih berpeluang besar diampuni. Maka di dalam salah satu hadis qudsi juga, ini diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya ibadi law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai hambaku, kalau seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, artinya dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat kesyirikan, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku pun akan datangkan ampunan juga sepenuh bumi, asalkan jangan menyekutukan Allah. Sampai dia wafat belum taubat dari dosanya, kalau bukan kesyirikan, masih tetap berpeluang apa? Diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Maka berarti kesimpulannya, rahmat Allah tercurah begitu banyak, begitu besar kepada ahlu tauhid, kepada mereka yang bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, wallahu a'lam. Ya, silakan, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan bahwa orang itu ada 4. 1. Seseorang yang diberi ilmu dan diberi harta. Dengan ilmunya, hartanya dibelanjakan, dipergunakan di jalan Allah dengan infak, sedekah dan lain-lainnya yang diridhai Allah. Maka dengan hartanya itu orang itu berpahala. Orang kedua adalah orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Dia berangan-angan, seandainya saya diberi harta seperti orang itu, maka saya juga akan berinfak, bersedekah seperti orang itu. Maka orang itu dicatat pahalanya sama dengan orang yang pertama tadi. Tolong diluruskan saja kalau saya salah. Ketiga, orang yang tidak diberi ilmu tapi diberi harta. Hartanya habis dihambur-hamburkan, dipoya-poya dan sampai maksiat, jadi dia dapat berdosa. Tiga, orang yang tidak berilmu dan tidak berharta, dia berangan-angan, seandainya saya juga kalau diberi harta seperti itu, saya juga akan berpoya-poya seperti orang itu. Nah, makanya dia sama dosanya seperti yang ketiga itu. Tolong pencerahannya ya tadi. Karena dia baru lihat itu belum sampai terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita memperhatikan betul kajian kita yang baru saja kita bahas, maknanya persis seperti hadis yang Bapak bacakan terjemahnya tadi itu. Dia bukan angan-angan, Pak, hamma, keinginan kuat. Bukan cuman nongol sesaat hilang lagi, nongol sesaat hilang lagi. Itu akhirnya nanti jadi kaum berhayal. Bukan itu yang dimaksudkan.
Jadi kalau yang dimaksud itu angan-angan yang disebut dalam hadis itu bukan angan-angan. Maka kadang terjemahan itu perlu mengetahui konteks hadis dengan hadis lain. Jadi jangan kita kira nerjemahin hadis itu mudah. Karena terkadang redaksi hadis diterjemahin dengan letterlek redaksi. Padahal ketika dikaitkan dengan hadis yang lain itu maksudnya keinginan kuat. Nah, tadi Rasul sabdakan apa? Hadis tadi kan, siapa orang yang berkeinginan kuat mengerjakan kebaikan nggak bisa ngerjain, tercatat apa? Kebaikan. Tercatat kebaikan. Lah itu tadi kan, saya kalau punya ilmu kayak si fulan, saya akan beramal seperti amalnya fulan. Kalau saya punya harta seperti fulan, saya akan sedekah seperti yang dilakukan oleh si fulan. Itu masuk dalam hadis tadi nggak? Man hamma bihasanatin. Masuk. Cuma tadi saya tekankan maknanya keinginan kuat, bukan cuma angan-angan. Kalau angan-angan akhirnya nanti jadi generasi penghayal semua, kaum penghayal. Lagi ngapain? Lagi pengen berangkat haji sih Pak Ustadz, bengong. Bedakan. Makanya tadi saya udah jelasin ya, ma khatara bil bal, sesuatu yang muncul dalam hati itu ada kalanya cuma selintas hilang, tapi semangatnya enggak ada. Doanya enggak, ini sungguh-sungguhnya enggak. Misalnya ada orang tadi, dia fakir, saya pengen haji. Kalau saya punya harta kayak si fulan, saya juga pengen haji. Dia doa, dia mohon kepada Allah, dia kerja dari yang halal. Ternyata dia nggak bisa berangkat. Atau tadi dia pengen sedekah, pengen punya harta yang banyak. Ternyata hartanya ngepas mulu, dipakai habis. Tapi dia sungguh-sungguh ingin begitu juga. Dia doa, usaha, tapi dipakai habis. Tercatat nggak satu kebaikan? Itu makanya yang namanya memahami hadis nggak bisa sendirian dia berdiri tanpa memahami hadis yang lain. Nggak bisa dia berdiri sendirian, nggak bisa. Dia harus difahami dengan hadis yang lain. Sebagaimana juga memahami ayat nggak bisa sendirian, itu harus difahami dengan ayat yang lain. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan istilah ilmul munasabah, keterkaitan, keterhubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, keterhubungan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Itu maksudnya. Ada orang dia punya harta tapi nggak punya ilmu, hartanya dihabiskan untuk maksiat, seneng-seneng minum khamr, lalu berzina. Ada orang, wah kalau saya punya harta juga saya mau begitu, mau zina, mau minum khamr. Keinginannya kuat dalam hati, memang dia pengen kayak begitu. Dia tercatat seperti orang itu. Tapi dia nggak ngerjain. Iya, sebab kalau dia dikasih peluang seperti orang itu bakalan begitu nggak? Tadi barusan saya jelasin, yang bunuh sama yang dibunuh, yang terbunuh sama-sama di neraka. Kenapa Rasul kok yang dibunuh di neraka? Karena kalau dia punya peluang dia yang bunuh. Jelas. Karena kalau dia peluang dikasih harta oleh Allah, dia pun akan maksiat seperti itu. Maka oleh karena itu sebagian kita kadang ada yang gak diberi harta justru biar kita baik. Tuh, dia jangan, kenapa sih saya begini mulu? Karena bisa jadi kalau kita dikasih harta malah tambah buruk. Ibu ntar dikasih harta, tiap ahad jalan-jalan mulu, nggak ngaji kan? Nah itu tuh. Kasih harta jalan-jalan rekreasi mulu, nggak ngaji ntar. Makanya nggak dikasih ya Pak Ustadz gitu. Nggak gitu. Itu hanya contoh saja ya. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi itu maknanya, kan itu baru niat. Kan tadi kita udah bahas niat bukan hanya sekedar. Makanya cara memahami niat itu di dalam bahasa bukan cuma angan-angan, enggak, dia punya keinginan kuat. Begitu. Nah, ya, masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mau bertanya sekali ya. Jadi kalau di dalam hikmah kita untuk beriman ada salah satu adalah untuk jadi takdir ya. Kita harus percaya takdir. Nah, apakah takdir itu bisa juga seiring dengan doa dan tobat kita? Insyaallah. Yang kedua, ada seorang yang sudah meninggal. Nah, niatnya waktu hidup ingin
naik haji. Nah, tapi belum terlaksana, ternyata sudah meninggal. Nah, apakah haji dari orang itu dihajikan dari orang lain? Nah, ini hukumnya bagaimana, Pak? Apakah sah sebagai haji, apa bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Tapi orang itu mampu nggak, Pak? Yang meninggal tadi mampu nggak? Mampu haji nggak dia? Iya, mampu. Mampu haji tapi belum sempat berangkat, belum sempat berangkat gitu. Ya, baik. Mohon pencerahannya. Baik ya. Yang pertama tentang qada dan qadar atau takdir, apakah bisa berubah dengan doa kita, dengan permohonan ampun kita? Jawabannya bisa, dan perubahannya pun telah Allah ketahui dan telah Allah catat. masih nggak bisa difahami kah? Hah? Loh, saya berusaha menjelaskannya detail loh, Pak. Bukan jelasan global. Kalau penjelasan global Bapak sampai pulang bingung, nanya lagi itu masih. Bisa, tapi perubahan-perubahannya pun telah Allah ketahui dan telah Allah catat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tapi menurut kita berubah nggak? Nah, udah selesai toh. Karena kita nggak tahu. Jangan pernah Anda kira Allah catat A di Lauhil Mahfud, lalu kemudian Anda beramal, baru Allah rubah B belakangan. Keliru itu, fatal itu, keliru. Mohon maaf saya agak bersemangat karena ini pemahaman salah, fatal ini. Kenapa? Itu berarti Allah ngikutin antum dong. Nggak mungkin lah, masa Allah ngikutin maunya hamba? Nggak ada itu ceritanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Jadi nggak mungkin, Bu, Allah nulisnya A di Lauhil Mahfud, lalu tiba-tiba ibu beramal lalu baru dirubah oleh Allah belakangan. Itu berarti sama aja Allah nggak tahu baru dirubah. Kan nggak mungkin, mustahil. Sedangkan Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Berarti itu sama saja kita katakan Allah nggak tahu apa yang akan dikerjakan hambanya pada masa yang akan datang. Loh, kok simpulan jadi begini sih? Saya rubah deh. Nggak mungkin begitu mah. Itu mah bukan Allah Rabbul Alamin, itu mah. Itu maka saya tambahkan penjelasannya lagi. Ya berubah, tapi perubahannya sudah Allah ketahui, sudah Allah catat jauh sebelum manusianya ada, jauh sebelum langit buminya ada. Kita yang nggak tahu. Perlu ditegaskan. Itu mengapa takdir disembunyikan dari kita, sehingga dapat nikmat. Alhamdulillah, senang. Karena kita nggak tahu sebelumnya. Ketika dapat musibah kita sedih, ya Allah. Lalu kemudian kita berdoa mohon ampun kepada Allah. Karena kita nggak tahu apa sebelumnya. Lah sekarang saya tanya, Bapak Ibu diadakan di dunia untuk ibadah, termasuk hidup mati dijadikan untuk apa? Ujian kan? Makanya itu sedih ujian, senang ujian. Siapa yang senang, bersyukurlah, jadi pahala. Siapa yang sedih, mohon ampun, taubat kepada Allah, takut juga mohon perlindungan kepada Allah, jadi pahala. Sabar, jadi pahala. Lah kalau udah dikasih tahu semua takdir, takut enggak, sedih enggak, senang enggak. Pak, habis dapat rezeki banyak, nyantai aja, saya udah tahu. Iya kan? Tuh. Justru disembunyikannya takdir itu agar kehidupan di dunia jalan, agar ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala jalan. Lah udah tahu semua. Lu terus ustadz juga ngapain ntar ceramah? Kenapa ustadz kok kagak ceramah? Udah tahu nih orang-orang kagak bakal nurut. Cuma buang-buang ini energi. Nggak ada pahala kan, Bu? Jelas ini, Pak ya. Emang masalah takdir ini suka rumit karena gambaran kita yang rumit. Gambaran kita yang rumit. Makanya gini, sederhananya gini. Wilayahnya makhluk itu kita pikirin, wilayah kita itu kita pikirin. Wilayahnya Allah ngapain mikirin wilayah Allah? Kasih garis jelas. Wilayahnya Allah apa?
Allah telah menetapkan semua takdir, semua udah detail rinci. Satu helai rambut jatuh tanggal berapa, menit berapa, detik berapa, udah ada semuanya, Bu. Tidak ada yang terlewat. Qad ahsahum wa addahum adda. Udah semuanya diliputi oleh Allah, catat semuanya, nggak ada yang meleset. Nggak ada yang meleset. Kitanya yang nggak. Nah, kasih pembatas di situ tuh. Jangan ente masuk kemari. Ustadz, kalau semuanya Allah udah tetapkan, penduduk surga Allah tetapkan, penduduk neraka Allah tetapkan, terus buat apa kita beramal? Masuk wilayahnya Allah. Jangan. Maka ketika ada sahabat yang tanya begitu, fafi mal amal, buat apa kami beramal? Apa Rasul katakan? Beramal. Karena apa? Anda masuk wilayah Allah. Jangan. Udah wilayah Anda apa? Beramal wilayah Anda. Jangan mikirin, jangan-jangan saya penduduk neraka, walaupun saya sholat, walaupun saya puasa, walaupun saya sedekah, saya masuk neraka. Jangan-jangan. Masuk wilayahnya siapa itu? Amal. Wilayah Anda tuh amal. Wilayah kita tuh doa. Wilayah kita tuh minta. Wilayah kita tuh istighfar. Wilayah kita tuh usaha yang halal. Itu wilayah kita. Jangan mikirin wilayahnya Allah. Jangan-jangan saya biar kata usaha juga tetap aja miskin, jadi mendingan nganggur ya gitu ya. Salah. Makanya ada ranahnya, mana yang kita boleh masuk, mana yang nggak boleh masuk. Jadi jangan Anda bayangkan Allah tulis A, kita berdoa, baru Allah rubah B. Enggak, kita doanya aja ini Allah udah tahu, udah dicatat. Kitanya belum ada, belum lahir, zigot aja belum. Itu Allah udah tahu. Langit bumi belum ada, 50.000 tahun Allah udah catat semua. Itu hadis sahih loh. Itu jadi pemahaman takdir. Ustadz, lalu bagaimana dengan istilah ada takdir yang bisa dirubah, takdir yang nggak bisa dirubah? Hakikatnya semuanya sudah dicatat. Cuman berubah atau nggak berubah kan dalam ilmu kita nih, dalam ilmu kita. Iya nih, perasaan saya hidup udah bertahun-tahun nggak berubah-ubah. Ilmunya dia kan. Barusan tuh dia baru sadar. Itu pun nyadarnya udah usia 60 tahun dia baru nyadar. Mana aja. Karena ilmu kita terbatas. Maka jangan masuk ranahnya Allah. Kita jadi bingung nanti kalau masuk ranahnya Allah. Itu ilmunya Allah. Ilmunya kita doa, perintah. Rasul sabdakan tidak ada yang bisa merubah takdir melainkan doa. Itu ranah amal. Ranah apa? Amal. Kalau ibu bapak mau tahu bahasa lainnya, hei berdoalah, berdoalah, tuh bahasa lainnya itu ranah amal. Berdoalah penuh dengan harapan, ranah amal itu. Iya. Kalau ranah ilmunya Allah, bapak ini A, lalu dia berdoa, lalu dia berubah B, dari B dia berubah B. Udah semua itu mah tuntas. Cuman tidak ada yang dikasih tahu. Nah, Anda jangan masuk ke sini. Rasul tidak dikasih tahu Anda masuk. Nabi bukan, Rasul bukan, puyeng. Jelas tuh ya. Jadi jangan salah memaknai takdir berubah itu kita amal dulu baru Allah rubah. Tidak. Perubahannya udah Allah catat. Amal kitanya juga sudah dicatat. Cuman kita yang tidak tahu. Nah, itu ranah Allah, tidak usah masuk. Ranah kita amal. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis Rasul, la yaruddud doa illal qadar. Tidak ada la yaruddul qadar illa doa. Enggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, merubah takdir kecuali doa. Itu hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Itu redaksinya, lafadznya. Maknanya apa, Pak? Maknanya apa, Bu? Berdoalah kalian dengan penuh harap kebaikan. Itu makna namanya. Itu lafaz, ini makna. Kok jauh Ustaz maknanya? Iya, karena kalau kita cuma pahami itu, berarti dengan doa takdir berubah. Betul, takdir berubah. Tapi perubahannya udah nggak ada juga. Cuman kita yang nggak tahu. Karena Anda nggak tahu, beramallah. Karena orang kita tuh suka repot. Dikasih tahu penduduk surga, nggak mau amal dia. Ngapain saya beramal soleh, orang saya penduduk surga? Misalnya dikasih tahu dia penduduk surga, nggak beramal, Pak. Ngapain saya beramal soleh? Orang saya udah tercatat penduduk surga. Yang tercatat sebagai penduduk neraka. Kok Anda nggak beramal juga? Lah ngapain? Orang saya udah neraka, percuma tuh kan. Ribet emang nih manusia nih. Sekarang kalau misalnya gitu, rusak nggak kehidupan?
Rusak, orang gak ada yang mau amal soleh, suka-suka sendiri aja. Gitu ya. Oke, memang iman kepada takdir termasuk bab yang perlu diulang-ulang, karena termasuk di antara penyimpangan di masa-masa awalnya bab takdir ini. Makanya muncul Qadariyah, kelompok penentang takdir atau menolak takdir. Takdir itu nggak ada. Karena tadi dia salah apa? Salah memahami. Dia masuk ranah Allah. Padahal kita masuk ranah kita aja. Ranah kita diperintah amal, doa, istighfar. Ayo kerjakan dengan penuh harap, dengan penuh kesungguhan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan kajian kita? Hah? Oh, yang haji, badal haji ya, badal haji. Sebenarnya kalau dia memang orang yang, kalau dia nggak mampu ya nggak perlu dibadal, orang nggak mampu. Tapi kalau dia memang mampu ya dibadalkan haji bisa. Sebagaimana di masa Rasulullah SAW ada seorang anak yang tanya, orang tua saya sakit sehingga nggak mampu dia naik onta untuk berangkat haji. Apa boleh saya badalkan haji untuk orang tua saya? Badalkan haji. Sah. Nah, lebih baik yang namanya badal haji itu kalau bisa anaknya yang membadalkan, dan anaknya tentu syaratnya harus sudah haji untuk dirinya sendiri dulu. Tapi kalau memang ternyata tidak bisa begitu ya boleh, sebagian para ulama membolehkan untuk dibadalkan orang lain. Begitu ya. Sebagian ulama membolehkan dibadalkan orang lain, tapi yang utama anaknya, dan syaratnya yang membadalkan haji dianya sudah haji untuk dirinya sendiri dulu, baru kemudian dia badalkan. Jadi ya nggak bisa dalam 1 tahun itu untuk dirinya dan orang tuanya. Dia berangkat dulu, nanti misalnya berangkat lagi untuk orang tuanya, niatnya untuk orang tuanya. Kalau ternyata tidak bisa karena mungkin peraturan di negeri kita antriannya jauh udah panjang untuk haji diri sendiri, ya sebagian para ulama fatwanya boleh dia minta untuk dibadalkan orang lain haji untuk orang tuanya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.